Baiklah, siapa yang merasa terberkati lewat drama yang baru saja dibawakan? Ya, puji Tuhan, semoga kiranya drama yang tadi kami bawakan boleh mengingatkan kita akan besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi kapanpun kita kembali, Tuhan selalu menyambut kita dengan penuh kasih. Baiklah, pada sore ini kita akan memasuki renungan dan kita akan mendengarkan renungan tutup sabat dari Pendeta Dales Sompotan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mari kita berdoa sebelum kita dengar renungan pada sore hari ini. Kami datang pada Tuhan, Allah yang baik, yang telah menebus kami dan memberikan kami anugerah keselamatan. Sore hari ini disampaikan oleh teman-teman dari Jemaat Haleluya yang begitu menjiwai peran yang disampaikan oleh teman-teman kita anak muda. Dan dari sana kita boleh mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kepada kita, khususnya kepada anak-anak muda adalah jangan hilang. Ini adalah judul renungan penutupan sabat kita. Jangan hilang, karena walaupun kita berada di dalam gereja, belum tentu kita tetap setia kepada Tuhan. Bisa jadi kita ada di dalam gereja, tetapi kita tidak setia kepada Tuhan. Teman-teman orang muda, hari-hari terakhir ini kita menyaksikan slide berikutnya. Tim inilah timnas Indonesia. Ya. Mereka baru saja menang melawan Bahrain dengan skor 1-0. Saya yakin semua kita pasti nonton. Kehebatan Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain bukan karena Martin Pas yang pintar menjaga gawangnya. Bukan karena Jay Isets yang jago backingnya. Bukan karena Tom Haye yang pintar mengoper bola dari belakang, dia oper ke depan. Dan bukan juga oleh Romeni yang mencetak gol. Bukan karena itu. Tetapi karena individu-individu di dalam tim ini, mereka kemudian menjadi apa? Satu. Dan kita sebut namanya adalah super team. Dengan tim yang super, maka pertandingan yang berat sekalipun akan bisa dimenangkan. Saya kutip kata-kata dari Michael Jordan. Michael Jordan ini seorang pensiunan pebasket yang terkenal. Dia bilang begini, bakat memenangkan pertandingan, tetapi kerja tim dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Jadi kalau hanya menang satu pertandingan itu mudah. Tapi kalau untuk menang beberapa pertandingan di dalam sebuah kejuaraan perlu tim yang Perlu tim yang kuat. Pada waktu Tuhan Yesus berada di atas dunia ini, sejati atau tidak diuji lewat kesukaran. Ketika kita dapat kesukaran, ketika kita dapat kesulitan, tantangan hidup begitu besar, apakah orang itu tetap berada di samping kita? Sebagaimana kita senang, dia tetap berada di samping kita. Memilih teman harus memilih teman yang saat suka dan duka dia hadir bersama-sama dengan kita. Gampang atau sulit? Sulit. Tapi ada, kabar baiknya ada. Hanya mungkin kita belum menemukannya. Lalu tim rohani ini juga untuk curhat, untuk berdoa bersama, untuk belajar Alkitab, untuk saling menolong dan memotivasi. Kehidupan teman-teman anak muda entah dalam pekerjaan, dalam pendidikan, ada pasang surutnya tentunya. Tidak selamanya naik. Ada moodnya turun. Disitulah fungsi teman rohani untuk menolong dan memotivasi. Di gereja, di jemaat, kita juga ada tim di sana. Tim ini kita sebut majelis jemaat.
Di Jemaat Tanjung Anom ada majelis jemaat. Ini majelis jemaat kami. Penting dari majelis ini adalah, penting untuk digarisbawahi dari majelis jemaat kami adalah 70% majelis ini diisi oleh anak-anak muda. Yang belum menikah ada 6 orang, yang keluarga muda ada 4 dan 5 orang. Jadi 7-80% anak-anak muda yang terlibat di dalam tim majelis jemaat. Saya tahu di jemaat-jemaat yang lain banyak juga yang sudah mengambil anak-anak muda, menjadikan mereka sebagai ketua-ketua jemaat, memberikan mereka peran untuk mereka berkontribusi dengan aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Apa keuntungannya anak-anak muda? Tidak mengecilkan yang senior-senior, tetapi anak-anak muda punya keunggulan dalam soal apa? Kecepatan mengambil keputusan. Mereka berpikir secara kritis, tajam, dan cepat mengeksekusi satu keputusan. Sebuah fakta bahwa seringkali kita di rapat-rapat sukar kita mengambil apa? Keputusan. Tetapi kehadiran anak-anak muda mendorong majelis jemaat untuk cepat membuat keputusan. Walaupun ada hal yang menjadi tantangan dari anak-anak muda ini, yaitu seringkali keputusan yang diambil tidak bijaksana, tidak terlalu tepat, tetapi bisa dikoreksi kemudian di kemudian hari. Cara membangun teamwork yang solid dan super. Saya kutip dari buku yang saya baca, ada 5 katanya. Yang pertama, pemimpinnya harus memimpin dengan hati. Tidak ada motif yang lain. Dia memimpin karena dia mengasihi. Memilih tim yang tepat. Timnya harus tepat. Right man on the right place. Orangnya memang passion di situ, sehingga dia benar-benar bekerja dengan hati ketika dia ditaruh di satu jabatan. Memilih dengan memberikan teladan. Jadi melakukan keteladanan itu jauh lebih penting dari hanya sekedar apa? Berkata-kata. Lalu kerendahan hati. Seringkali godaan terbesar dalam soal kepemimpinan adalah orang kemudian menjadi apa? Tinggi hati dan sombong. Perlu selalu untuk melihat ke bawah. Jangan terus melihat ke atas. Tengoklah ke bawah. Down to earth ya. Membumilah sehingga kita bisa merasakan roh kerendahan hati itu masih tetap ada di hati kita. Dan yang terakhir adalah memahami orang lain. Seringkali kita hanya mau kelebihan orang lain, tapi kita tidak mau kekurangan orang lain. Padahal, sebagaimana orang lain punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Saya juga punya kelebihan, saya juga punya apa? Kekurangan. Perlu untuk diseimbangkan. Memahami orang lain adalah menerima dia secara utuh, kelebihan dan kekurangannya, sebagaimana Tuhan Yesus menerima kita dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Bahkan mungkin kelebihannya hanya sedikit, tapi Tuhan terima kita apa adanya. Sebagaimana hati Bapa tadi yang dia terima kembali anaknya yang sudah menghabiskan harta kekayaannya dengan sembarangan. Ada kutipan di sini, saya tulis. Bila sendiri engkau dapat berjalan dengan cepat. Kalau katanya sendiri, maka kita berjalan dengan cepat, speednya dapat. Tetapi bila ingin berjalan panjang, engkau butuh teman. Kalau mau perjalanan kita, durasi kita panjang, maka kita butuh tadi apa? Teamwork. Teman untuk menolong kita di dalam perjalanan. Kita perlu membangun teamwork dalam kehidupan kita. Entah itu di keluarga kita, di gereja, next slide, di pekerjaan kita, di masyarakat di mana kita berada. Kita butuh tim di dalam kehidupan kita. Slide berikutnya. Ini adalah foto dari, ini adalah tim PAG Distrik Surabaya 1. Ada Oki, ada Sarah, ada Regina, ada Todi. Mereka tim. Mereka merencanakan program untuk menolong anak-anak muda di Distrik Surabaya 1 untuk tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Semua program diarahkan ke sana. Kenapa?
Karena anak-anak muda adalah masa depan daripada apa? Gereja ini. Kita ada di sini karena ada anak-anak muda. Tadi waktu saya ke belakang, saya lihat, wah, sampai di luar banyak sekali orang. Artinya daya tampung jemaat kami ini yang 250 seat ini sudah tidak cukup. Perlu untuk dipikirkan gereja atau tempat yang lain yang bisa memuat mungkin ada sekitar 400 atau 350 orang yang hadir pada sore hari ini. Dan itu butuh peran daripada anak-anak apa? Anak-anak muda. Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 9, Paulus juga ada tim. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kata Paulus. Ketika Paulus melaksanakan perjalanan misi, ada 3 perjalanan misinya, pertama, kedua, ketiga, dia punya tim. Timnya adalah Barnabas, timnya adalah Yohanes Markus, timnya adalah Silas, dia punya tim. Kenapa? Paulus sadar betul bahwa dalam mengerjakan pekerjaan ini membutuhkan support daripada orang lain. Tidak ada pahlawan satu orang, semua butuh support dari orang lain. Satu waktu kita dibantu, satu waktu kita membantu apa? Kita membantu orang. Ada kutipan dari Henry Ford, dia bilang begini, kutipannya next slide. Coming together is a beginning, keeping together is progress, dan working together is success. Henry Ford. Jadi untuk mencapai kesuksesan itu membutuhkan kerjasama. Terutama di dalam hal iman. Untuk memelihara iman kita, kita butuh support rohani dari teman-teman kita yang tentunya seiman. Ini ada satu kutipan Roh Nubuat, slide berikutnya. Kutipan ini sangat keras sekali. Ditulis di dalam Writings Ellen G. White tahun 1893 dalam buku Christian Service halaman 41. Ini juga dikutip banyak orang. Kutipan ini begini bilang, sebuah pernyataan serius saya, Ellen White, sampaikan kepada jemaat bahwa tidak ada satu di antara 20 nama yang tercatat dalam buku jemaat yang bersedia untuk mengakhiri sejarah mereka di dunia ini. Bahkan sama saja seperti orang-orang berdosa pada umumnya yang tidak bertuhan dan tanpa pengharapan di dunia ini. Apa maksudnya kutipan ini? Keras sekali. Tidak ada satu di antara apa? 20 yang bersedia untuk mengakhiri kehidupannya. Artinya untuk mati dalam Tuhan, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang bersedia, tidak ada satu di antara 20. Jemaat Tanjung Anom, keanggotaan gereja 302. Kalau tidak ada satu di antara 20, maka kalau kita taruh angka 21 orang, maka hanya 15. Berarti 100 ada 5, 300 ya 15. 15 orang. Ini angka yang sangat-sangat sedikit. Tapi apa makna daripada kutipan ini? Maknanya adalah sebenarnya ada banyak orang, saya sebutkan di awal tadi, dia duduk di gereja, tapi dia tidak punya hubungan yang akrab dengan apa? Dengan Tuhan. Ini gambaran, kutipan ini adalah gambaran bahwa banyak orang ke gereja, 150 orang ke gereja, 300 orang ke gereja, tapi hanya sedikit yang betul-betul ada hubungan pribadi dengan apa? Dengan Tuhan. Seringkali di gereja, teman-teman orang muda, tubuh ada di gereja, pikiran belum tentu ada di mana? Gereja. Tidak fokus dalam penyembahan. Kerohanian kita, beragama kita sangat bergantung kepada hubungan kita pribadi dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salah satu cara kita memupuk kebiasaan-kebiasaan yang baik adalah kita beracara seperti saat ini. Terima kasih kepada jemaat Haleluya. Terima kasih kepada tim PAGS Surabaya di bawah pimpinan Imas Tahalele yang sudah mengatur acara ini. Bahkan acara ini harus sering-sering dilakukan. Karena disinilah anak-anak muda, rekan-rekan anak muda saling menguatkan iman satu dengan yang lain.
Kesimpulan dari renungan saya pada sore hari ini adalah pilih sahabat rohanimu sekarang di gereja. Pilih sahabat rohanimu sekarang di gereja. Saudara tahu survei menunjukkan bahwa orang yang keluar dari gereja ini lalu dia hilang karena dia tidak punya sahabat di dalam gereja. Sebaliknya, orang yang masuk ke gereja ini, yang lewat baptisan, dia berhasil diyakinkan karena dia punya sahabat di dalam gereja. Dia sudah punya sahabat di dalam gereja. Penting untuk bersahabat di dalam gereja. Jadi, pilih sahabat rohanimu sekarang di gereja dan jangan hilang. Jangan hilang ya. Seperti anak yang hilang tadi. Jangan sampai kita hilang. Karena kamu, anak-anak muda, rekan-rekan orang muda, adalah masa depan daripada gereja ini. Gereja Masih Advent hari ke-7. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.